Karena kan gini, namanya aparat masih masih muda gitu, emosinya kan belum stabil. Teman-teman yang ngunjuk rasa, itu gue yakin sadar banget bahwa yang dihadapi ini cuman dapet tugas dalam kejadian kayak gini, antara aparat dan pendemo. Itu sebenarnya secara secara peran, role, itu yang salah tuh udah pasti yang aparat gitu. Apa kabar, Mat? Oh, baik dong, Kang. Kabar baik, Harusnya aku yang alhamdulillah. nanyain karena kamu tuh Saya itu juga baik-baik aja. udah lama nggak ketemu kita. Sudah lama nih Tapi aman ya, Kang kita ya? aman-aman terkendali semua udah. Emang nggak ke ini, Kang? Kena demo, Kang? Kena dampak demo? Kena lah, kena. Kenapa? Apa yang kena? Secara apa? Gue tuh harusnya pergi Oh, keluar kota ke gitu. negara enggak ke negara lain. Itu pas di hari Iya, demo ya, yang di tanggal 25-nya itu. udah beli tiket, udah Oke. semua, ya Mhm. batal. Iya ya, ya tapi nggak apa-apa, yang begitulah hidup asik. Iya. Oke, Kang. Hmm, Kang Mo tuh kan juga kena dampak. Nah, hmm, kalau aku tuh merasakan sesuatu hal yang secara virtual, ada yang secara virtual maksudnya kalau kalau secara penyebaran tuh mungkin di sosmed, terus secara perilaku tuh mungkin kayak, "Kok gini ya? Aku ngeresponnya kok kok gini ya?" Kayak gitu loh. hmm, Di aku tuh kayak ada penolakan, ada hal-hal yang aku pertanyakan gitu soal hmm, kejadian kemarin gitu. hmm, Orang itu langsung berbondong-bondong untuk mungkin nggak demo secara langsung ya, Kang, ya. Kalau kita nonton aja udah se-chaos itu gitu loh. hmm, Tapi yang soal campaign-campaign di sosmed yang orang bikin tuntutan, yang hmm. orang share tentang motif dan dalang ini tuh siapa, Oh ya, kayak gitu itu kan kenceng kan ya, Kang, ya. ya betul. Share-share-nya itu kayak buset tiap hari, Kang. Iya 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 iya. Selama mungkin sekarang masih ada kayak gitu. Ya, Tapi aku ngerasa kalau tuntutan itu tuh ternyata hanya sesuatu hal yang ada beberapa hal lah mungkin. Nggak semuanya orang itu tuh ngerti, Kang, kayak gitu loh. mhm, Perasaan di tempatku di daerahku deh gitu, aku tuh ditanyain kabar sama orang tua gitu, "Gimana keadaan di sana?" Kayak gitu, "Aman-aman," gitu. "Oh, kalau di Jakarta rame sih, tapi kalau di daerah gimana?" Mereka tuh tahu cuman nggak gini-gini aja. bakar-bakar gitu deh, Oh, nggak terlalu campaign-campaign kayak gitu deh hmm, gitu loh. Atau emang itu gerakan yang emang di-create kayak di apa namanya, disengaja gitu, di orkestrasi disengaja, ya. heeh, atau emang secara kepedulian tuh mereka peduli kayak gitu loh, Kang. Karena kalau melihat, "Ah, buang sampah aja nggak mau tuh deh, kali masih buang sampah." Kalau misalkan ada bakaran Hmm, hutan juga mereka diam-diam aja tuh nggak bikin ya ya campaign-campaign ya kayak ya. gitu, padahal itu juga sama-sama mengancam untuk kehidupan Hmm. umat di bumi gitu, manusia gitu loh hubungannya. Ada yang lebih ini juga, Mat, yang lebih apa apa nyentil gitu ya, Mhm, nyentil dan agak-agak nyes gitu. mhm, Adalah ketika waktu pas kemarin di demo-demo itu oke, sempat kasih tuntutan, ketika ngasih tuntutan, sebelum ngasih tuntutan kalau nggak salah. hmm, Jadi presiden bilang ya silakan kalau yang mau apa mau istilahnya menyampaikan menyampaikan aspirasi, aspirasinya kayak gitu. silakan apa bolehlah Mhm, boleh. Nah tiba-tiba di saat itu kalau nggak salah ada yang menuntut tentang yang disebut apa, gerakan apa Kamisan ya, Kamisan, betul, payung hitam apa itu, iya, eee, ya gitu aja akhirnya. Padahal kalau kita tahu itu Kamisan itu adalah sebuah gerakan penyampaian yang sudah lama gitu ya, hmm, tapi kelihatannya untuk anak-anak sekarang nggak terlalu relate gitu, makanya betul, jadinya nggak ngangkat gitu. betul, Padahal menurut gua itu kan sudah lama paling konsisten, paling terjaga, tapi ya udah gitu aja. mhm, Eee, itu di Jakarta loh, apalagi di daerah yang tadi lo daerah-daerah, mhm, bisa jadi amplifikasinya juga nggak akan sampai ke sana. iya, Dan kalaupun sampai ya, apa ya, ya mungkin beberapa daerah aja dan di TikTok tuh ada yang sampai lupa deh NTT atau NTB itu mhm, dipertanyakan sama sama follower, "Kakak kok di sana nggak ada nggak ada demo?" demo Heeh, kayak gitu, kata mereka, "Hah? Jadi kita mah baik-baik saja nggak ada ini." iya, Nah itu kan mhm, memang susah ya iya, karena, jadi dalam dalam menyampaikan sebuah pendapat itu memang ada yang disampaikan apa adanya, ada yang pakai strategi. Nah, betul, yang strategi ini biasanya memang dipakainya itu untuk sebuah gerakan yang menurut gua
tanda kutip ya, itu Mhm. punya backing serius juga. Backing series tuh kayak concern-nya gitu? Dari mulai pihak yang concern, Mhm. kemudian pihak yang membuat narasinya, Mmm. kemudian termasuk yang mengatur logistiknya. Oh, kayak gitu tuh mereka Karena mhm. iya, karena, ketika kita mau memobilisasi massa, menggerakkan massa, Mhm. itu tuh, butuh strategi, Betul, dan itu tuh kalau secara hitungan juga banyak banget gitu. banyak banget dan itu, tanda kutip ya, butuh amunisi untuk menggerakkannya. Mau Betul. itu uang, mau itu makanan, mau Iya, itu dan keyakinan untuk menurunkan mereka kalau ini tuh gerakan yang benar atau gimana untuk iya, alasan untuk mereka turun tuh juga betul, harus harus kuat ya? dibikin. Nah, Betul, harus itu yang dibikin. yang menurut gua tantangan ketika kamu lagi bikin sebuah gerakan, Mhm. katakanlah gerakan gerakan untuk tidak nyampah lah, gerakan yang namanya kota kota harus kembali bersih katakanlah gitu ya. Mhm. Pertanyaannya gini, apakah masyarakat itu mengena secara hati mereka Mhm. bahwa jangan nyampah itu tuh ces ke hati gitu loh. Iya, Itu susah, susah. heeh. Apalagi cuman dikatain atau apalagi cuman disuruh itu lu susah banget. Makanya ada orang selalu bilang, ketika kamu mau mau menyampaikan pesan dalam waktu yang cepat, Mhm. dalam kondisi yang katakanlah random gitu ya, Mhm. itu memang kamu harus mulai dari kenain hatinya, Oke. jangan 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 logikanya, logikanya. jadi hatinya yang kena. Mhm, kalau logika itu bisa defense atau bahkan, ya apa sih Prosesnya kayak gitu. jadi gini, logika itu, prosesnya agak lebih lama. Tapi Gua kalau misalkan untuk ngasih ngerti dengan cara pakai logika sebenarnya bisa? bisa, tapi takes time dan repotnya ketika, rasa atau hati kamu udah kena, Iya, itu logika itu tuh agak atau dikesampingkan gitu? agak bisa gue tolerir. Contoh nih ya, Ah, contoh gampang begini deh, oke gimana tuh, dan Kak? gue yakin di keseharian lu ada. Oke, Lu sering pergi ke supermarket kan, yap, tiba-tiba lu udah bawa catatan mhm, yang mesti lu beli apa. iya list belanjaan gitu, Lu ke supermarket, oke, bawa list belanjaan nih. Katakanlah lu butuh 3, barang A, barang B, barang C gitu ya. mhm, Udah nih ambil keranjang, barang A, barang B, barang C. mhm, Udah dong, iya, lu jalan ke kasir, tiba-tiba deket kasir ada sesuatu, ada keranjang besar itu ya. mhm, Ada barang-barang yang gue nyebutnya easy to get, jadi diambil tangan juga gampang karena nggak betul, terlalu ribet besar. mhm, Harganya secara angka ditulis besar, kontras warna merah gitu ya. Ditulisnya harga cuma 899 ribu gitu. misalkan dari harga 100 cuman tinggal 899 Iya. ya oke, Bahkan ada yang misalnya 98 gitu lah. pokoknya angka cantik gitu ya, Angka Kang, ya? cantik. Heeh, Di saat itu lu langsung nengok, wah perlu nggak perlu itu mumpung mumpung murah nih. oh berarti butuh nggak butuh, Butuh nggak dia butuh, ada niatan untuk gua ambil dulu lah. Kenapa? Yang kena itu hati dia. iya 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 iya, Tapi kalau butuh nggak butuh itu logika. mhm, Nggak ada tuh di daftar budget tadi nggak ada. bener. Kemudian logika berikutnya ketika lu mikir sebentar, sebenarnya 1 juta sih ini. Tapi nggak apa-apa, Iya kayak ikhlas, nggak okelah apa-apa beli, kok. gitu ya Kang ya? Mhm. Ada Mmm, lagi yang kalau lu beli 2 lu dapat ini mmm. gratis. Lu tahu bahwa lu nggak akan butuh dua-dua, kebanyakan gitu loh. Iya 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 iya. Tapi akhirnya karena perasaan lu sudah menang, akhirnya logika lu harus ngikutin. Oke. Apa berikutnya? Nggak apa-apa lah buat adik gue. Ah, beli kan nanti bisa dibuat Ah stok. ah, Heeh. nanti bisa buat nanti. Iya Satu buat di kantor. iya. Jadi Alasannya tuh langsung dibikin di situ? betul, jadi logika lu itu Mmm. mengikuti atau membenarkan apa yang lu rasakan tadi. Isi hati tadi ya Kang Iya ya? iya. Oke. Nah, itu memang strategi. Dan itu bisa diciptakan Oh iya iya, dan itu di-engineer itu udah. Oh iya, cerdas ya orang yang bisa bikin kayak gitu. loh itu memang sebetulnya bentuk strategi propaganda ya begitu. Tapi kalau secara motif itu kan yang paling gampang tadi kan di label harga supermarket tadi Kang. Ya itu Nah, contoh aja kan. misalkan di moving dengan platform yang misalkan Sama, sosmed gitu
Nah, Itu gimana? sekarang gini, ketika gua mau menyampaikan pesan Mhm, sesuatu mhm. ke medsos, Oke. pertama kan gua nggak ketemu sama orang yang gua target. Ini kan random aja kan, Iya, benar. pokoknya siapapun yang baca. Betul. Akhirnya yang pertama kita mesti lakukan itu adalah kita harus riset. Oke. Riset pertama adalah apa keresahan terbesar Mhm. dari crowd yang lagi gue mau target. Jadi Oke. lu harus berangkat dari keresahan dulu. Betul. Misalnya keresahannya adalah eh susah dapetin tiket, Mhm. tiket war. Tiket war. Wah, ini gue tahu nih, secara statistik ternyata tiket war lagi terjadi, apa tiket Coldplay kayak atau apa gitu ya. Tinggi sekali nih. Mhm. Maka ketika yang gue lakukan adalah gue bisa bikin sesuatu yang menenangkan perasaan lu, Mhm. tapi dalam waktu cepat lu harus decide, karena Mhm. kalau lu agak lama, logika lu jalan, lu bisa batal. Iya, benar. Gue bikinlah akun penipuan. Oh. Gue bikinlah jasa ngantriin tiket, jasa dapetin tiket 80% lu pasti dapat tiket war. Mhm. Kejadian kan? Betul, Ketika terjadi ada udah calo-calo tiket transfer kayak tiba-tiba gitu. hilang nggak jelas. Mhm. Karena di saat lu lagi kepepet, urgensi, ngebet gitu ya, logika tuh Bener-bener bisa susah. kayak, aduh, penting nggak penting, iya nggak iya, Udah, akhirnya lepas gitu, bener-bener nggak mikir karena kita ya. tadi itu lu dibikin situasi lu terdesak, Oke, waktu lu sempit, dan oke. itu yang terjadi kan kalau lu terima telepon penipuan ngaku dari polisi. Mhm. Ini anaknya lagi udah mau berangkat nih, Mhm, udah mau mhm. dibawa ke Mako gitu. Iya, Wah, orang tua panik kan, enggak dia harus sekarang. akhirnya dia Berapa? Transfer harus 5 juta. Wah, enggak ada sudah. Iya, berapa dulu lah. Itu dibikin lu terdesak, kenapa? Supaya logika lu gak jalan, lu ketutup itu loh. mhm. Nah, itu terjadi, selain terdesak, lu dibikin jatuhkan DPR sekarang, kalau enggak gitu loh. Ini mumpung Oke, nih, berarti, bumbu-bumbu narasinya itu dipertebal lagi dipertebal tuh. dan harus dengan intensitas cepat tuh kayak ada deadline-nya, membuat Iya, kita untuk lebih cepat iya, mengambil keputusan, berarti iya. kita ikut turun. Mau nggak mau lu harus terlibat. Cepet, 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 cepet. Ah, Nah, itu dibikin juga dengan kayak gini. Sebentar lagi dapat nih. Dikit lagi, dikit lagi. Contohnya apa? kita hampir berhasil. Kita udah di depan pagar nih. Iya, Pagarnya udah mau roboh nih. betul. Kita udah sebanyak ini, Kita kita harus harus selesaiin sekarang gitu. ah, Itu now makin or never. Wah, itu jadi dan adrenalin naik, betul. logika juga udah, dikit lagi, optimis gitu Dikit ya? lagi, dorong nih, udah nih. Iya. Wah, polisi mundur, didorong, dorong. Hmm. Dan gini, ada yang gue lupa istilahnya apa ya. Jadi ada di saat orang itu ada gini, secara balik lagi secara perasaan, Oke. orang tuh senang berada di satu kelompok yang menang atau unggul, Oh, bener. ya kan? Iya, Misalkan setuju, gini, setuju. lu asalnya Heeh, emang nggak ikut-ikutan, bener. lu nggak Bahkan nggak peduli, peduli. nggak peduli, Iya, apa sih kayak gitu? tiba-tiba Rame. kok di depan rumah lu orang pada lari-larian, ada apa Hmm. sih? Hmm. DPR runtuh, kita mau merayakan, itu bisa tiba-tiba lu ikutan, ikutan aja dulu gitu loh, weh. Bener Lu lagi. pokoknya harus Iya. terlihat, dan ini kan terjadi pada Mhm. fenomena sepak bola. Iya, MU apa betul. ikut-ikutan. Jadi itu Mhm. disebut FOMO tuh. Iya, 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 Lu iya. nggak ngerti-ngerti tapi Ikut, euforianya, ikut euforianya. seneng-senengnya kayak gitu. Nah, itu yang kalau gue lihat di media sosial itu sangat mudah. Bener. Jadi sangat mudah terajak dan sangat mudah untuk mengajak, apalagi ya tadi itu target lo itu tuh sudah mulai kelihatan doyong gitu loh. Betul. Apalagi secara gambar, video, live semua. Wah, rumah Sahroni udah ini. Udah Itu tuh hancur bla bla ada bla, udah yakin lagi mereka. makin wah kita menang gitu. Jadi di ambang situ, dan itu yang tadi nggak ikutan pun jadi ikut karena gue Betul. harus menjadi bagian yang victory nih, kira-kira gitu. Dan apakah mereka merasa kalau bagian yang mereka serukan atau sesuatu hal yang mereka ikutin ini, itu adalah wujud dari apa sih, cinta Indonesia, nasionalisme dan kayak aku peduli untuk orang lain, aku akan berangkat karena aku di Jakarta. Ya bisa begitu. Bisa juga kayak gitu? Kan gini, ketika
ketika sebuah perjuangan, sebuah Mhm. Nah, gerakan itu kan kayak mereka memperjuangkan sesuatu untuk umat gitu loh, untuk orang lain, heeh, mereka merasa achieve bangga. gitu loh. Achieve, Wah, iya, achieve kayak gitu, akhirnya Kang. akhirnya, kita berhasil nih. Mhm. Berhasil apa emang? Ya gitulah. Nah, emang lu terus apa abis ini? Iya. Ya tapi ini Pokoknya kan kebersamaan. Nah pokoknya kan intinya kita sama-sama punya tujuan heeh. bareng nih, kayak gitu. Nah itu yang apa, yang kalau gua lihat, bagi pihak yang katakanlah jahil itu ya, bikin Oke. orkestrasi, Mhm. mobilisasi massa, itu mereka paham dengan itulah, nggak mungkin nggak. Dan teori-teori atau kejadian seperti ini tuh sebenarnya sudah pernah terulang. Wah bukannya terulang, ini mah ada pelajarannya, Ada pelajarannya. ada. Jadi ada pelajarannya, ada metodenya, ada skemanya, jadi dia memang diajarkan. Oke. Tinggal balik lagi ini mau dipakai yang benar atau tidak benar gitu aja. Oh, oke. Berarti ini boleh geser pertanyaan dulu ya, Kang, ya? Iya, Nah, soal yang driver ojol di Lindas mmm, itu kan rame mhm dan orang itu histeris gitu karena mhm, ada tayangan videonya. iya, Tapi yang sama-sama meninggal, yang gedung DPRD oh di Makassar ya? Makassar, oh Makassar iya yang iya ada iya, meninggal mmm, itu kan aku ngerasa kalau empatinya nggak segede yang dari Afan ini. Apa karena videonya nggak di-share atau orang tua punya empati karena dia ngelihat langsung, terus ngelakuin sesuatu hal yang apa ya istilahnya, kejahatan gitu dianggap kejam, terus di-share, apakah harus seperti itu, Kang? Padahal kan sama-sama ada korban, sama-sama berdampak kayak gitu. repotnya kalau yang Afan itu, kalau buat gue ya, gue sih masih meyakini itu tidak skenario. Jadi itu beneran kecelakaan. Mhm. Bahwa membesar itu gue jadi merasa kayak kecelakaan yang dimanfaatkan lah sama sama sekelompok oknum sampai Pihak-pihak yang heeh, emang kita gitu nggak ya. tahu itu tujuannya apa. Iya, nah, eee, repotnya ketika ada suatu kejadian tragedi yang Mhm. ada gambarnya, Iya, visual atau video itu atau tuh pembukti gitu, balik foto, lagi yang tadi ya, itu tuh membuat emosi rasa lo itu tuh bangkit. dan menutup Merespon. respon itu cepat sekali dan itu, eee, mau di-blur apapun juga Betul. itu reaksi pertama adalah, Iya. mau dijelaskan siapa benar siapa salah udah nggak penting. Karena bagaimanapun ginilah, ini kan fenomena di orang kita tuh di Indonesia, Mhm. lu, jalan kaki, Oke. lu ketabrak sepeda, Sepeda. sepeda pasti salah, nggak mau tahu. Wah, yang itu yang ditahan tuh sepedanya dulu, nggak boleh kabur. Bener. Padahal mungkin elunya lagi meleng gitu. Mhm. Emang yang pejalan kakinya emang yang mungkin lagi kayak Ya nggak mau nggak tahu fokus aja pokoknya gitu, pokoknya lu salah sepeda salah. betul. Suatu hari lu naik sepeda, Mhm. tiba-tiba lu ditabrak motor padahal lu yang salah. Pasti motornya Yang kena. yang salahin. Mhm. Yang Ini ditahan motor pasti. nah itu tuh gitu terus. Apakah motor selalu salah? Enggak. Selama nanti dia ditabrak mobil atau dia nabrak mobil, Mhm. mobilnya pasti salah. Betul. Apakah mobilnya selalu salah? Enggak. Mobil nabrakin truk, biar kata mobilnya salah, truk Truknya pasti yang salah. kena. Itu tuh udah ada di kepala bangsa Indonesia, repotnya tuh gitu. Berarti sesuatu hal yang seperti itu masuknya ke kebiasaan, budaya, Aduh framing, nggak tahu deh, tapi itu balik lagi ya, lebih ke rasa menurut ke gua, rasa ya, Kang, ya? Dan itu kan kalau kita lihat tadi yang kejadian itu kan Nah sosmed gitu. betul, sekarang kalau Afan, bayangin udah mah dia supir ojol, Betul. Lagi eee, nganter makanan ngantar katanya, makanan, dia juga nggak tidak jadi kepala keluarga, aduh, aduh, jadi pokoknya dia itu udah mah orang kecil yang nabrak udah bukan cuman mobil, mobil lapis baja. Jadi kayak kayak tank habis. itu tuh Gila. kayak gini, secara akal itu sudah gak masuk. Yang lebih gila lagi, bukan ketabrak, Dilindes. iya udah mah ditabrak, maju. Aduh, itu mah kayak kayak apa ya, kayak, Aduh, kayak di film-film aja, iya serem itu mah banget. apa ya, udah nggak ada apa, udahlah nggak usah dicari alasannya, itu mah salah lah kira-kira gitu ya. Mhm. Nah sekarang, itu sudah secara rasa udah ketusuk, secara logika udah lebih nggak masuk. Jadi kayak, lah lu udah nabrak mah, tapi kan si itunya takut,
Udah deh, lu nggak perlu banyak alasan aja Nggak gitu. ada alasan, Nggak nggak ada bisa lah, penjelasan apa lagi. udah nggak bisa diterima pokoknya Iya, gitu. dari satu video itu mereka udah Udah, memutuskan kalau oke, fight, share, betul. kita bela kayak gitu. Nah sekarang bagaimana dengan yang di Makassar? Di Makassar itu celakanya si pembakar siapapun lah yang membakar gedung DPRD itu kan bukan mau niat ngebakar orang, Iya benar. niatnya adalah ngebakar gedung dan itu simbol Dari perlawanan itu sendiri. perlawanan karena di Jakarta tuh pusat DPR, bahkan di DPRD. Apalagi kita tahu ya, namanya di Sulawesi Selatan atau Makassar itu rasanya setiap demo pasti edan gitu loh. Dan bener-bener kayak Ah, ngeri lah, sama-sama ngerinya gitu. mau kan. demo apapun lah ya, Mm-mm. itu pasti beda skalanya gitu. Betul. Ketika itu terjadi, udah susah. Ini yang ngebakar siapa? Nggak ada yang tahu. Mm-mm. Bahwa ternyata di dalam situ ada yang terjebak. Itu tadi balik gue bilang, ketika itu terjadi dan sudah ada korban, gue masih yakin semua rasa orang Indonesia pas mendengar berita itu nyes juga. Betul. Ngerasa sakit, Aduh, ngerasa juga kayak kalau betul. gila selama Aduh, aku kok hidup, selama jadi manusia kok orang bisa jahat ya, begini ya? kok bisa kayak gini ya, kayak gitu. Masih nggak Bahwa terima gitu. ada yang ngomong, ada yang tidak, itu urusan lain. Ada yang Hmm, gengsi, ada yang wah nanti kalau gue ngomong ntar teman-teman gue nyangkanya gue bela DPR nih, kayak betul, gitu-gitu. Jadi betul, tapi gue yakin di hati kecil mereka itu sebetulnya ada. betul. Mendengar kabar bahwa si fotografer itu tadinya udah keluar, tapi karena ada mbak-mbak yang kesian sendirian ditemenin sama dia, akhirnya malah dua-duanya meninggal. Nah itu. Itu kan, dan itu terjebak lagi dan sempat nge-WA lagi. Iya, sempat Aduh, ngasih apa ya kayak saya minta kami masih Mm-mm, terjebak, minta pertolongan masih gitu. nemenin dia. Tapi ya itu tadi, ketika tahu bahwa begini, wah rasa gitu ya. Sekarang bayangin gini, Mat, kasus tadi yang apa sepeda dan orang motor gitu ya. Mm-mm. Jadi yang kuat tuh selalu yang jadi salah gitu ya. Iya, Sama seperti misalkan dalam kejadian kayak gini antara aparat dan pendemo itu sebenarnya secara peran role itu yang salah tuh udah pasti yang aparat. aparat. Mm-mm. Gak segampang itu dia kayak, iyalah lu nggak usah pakai mobil rantis ya. Lu bawa pentungan, bawa tameng aja udah Mereka kayak pakai armor aja tuh, pakai ah, si shield-nya itu udah ada. kan jadi kayak lu tetap menang kira-kira gitu lah ya. Iya. Tapi ketika gua kuliah dulu, Mm. ya kan ikut lah ya. Kau pernah ngerasain di masa-masa Ya itu kan? gimana dong. Jadi ketika demo Iya. ya gue ikutan gitu kan. Mm-mm. Gue ikutan cuman karena menurut gue demo itu kan ada yang emang orasi, ada yang apa. Nah gue Iya. pikir gue pengen kesana kesini gitu loh. Kesana sini tuh kayak Jadi dari kerumunan ini pindah ke oh bahkan iya, kalau iya, bisa gue pindah ke gitu. tempat polisi. Jadi Mm-mm. bisa kemana-mana. Mm-mm. Cara paling mudah adalah gue bawa kamera. Oke. Itu untuk apa, Kang? Kenapa bawa kamera itu? Biar gue punya foto dan gue bisa kesana kesini tadi. Oke. Jadi biar mereka mungkin jangka gue wartawan. Wartawan. Nah, Mm-mm. nah udah tuh. Ini zaman di Bandung ya. Oke. Di Ganesha. Terus wah gini apa semua gitu. Semua pada pakai tanda, gua enggak kan. Jadi gua masuk ke situ buat anak kampus mah tahu kan gue gitu ya. Iya. Gua foto-foto cek gitu. Terus gue pindah ke bagian polisi. Si polisi ngeliat kayak ini mahasiswa bukan ya gitu loh. Tapi akhirnya gue dibiarin. Lolos tuh ya. Lolos, gue masuk ke kerumunan polisinya kan. Jadi ternyata yang di depan megang tameng itu tuh bocah-bocah itu. Bocah-bocah itu maksudnya secara umur atau secara pangkatnya masih di Ya bawah? dua-duanya. Jadi secara umur masih muda, secara pangkat juga mungkin masih apa. Itu kenapa, Kang? Ya gue nggak tahu tuh ya. Tapi kejadian itu di sekarang juga masih ada? Masih. Aduh. Lah, kalau ngeliat di video. Kasih gak sih? Kalau lu ngeliat adalah pokoknya di Iya pernah lihat sih pendemo yang di DPR atau di mana gitu ya. sama-sama maki balik gitu. Bukan, ada Atau yang mana? TNI tapi pakai baju TNI. Oke. Bang, main Roblox gak katanya? Ya lihat ya. Itu kan mukanya bocah itu. Iya lihat. Aku pikir yang di demo yang ada juga yang polisi nanyain. juga sama masih bocah. Itu buat gua gak heran karena dari zaman gua dulu ikutan demo di Bandung, di ITB, itu memang kita ngeliat begitu. Dan biasanya ketika menjelang duhur itu pasti break.
menjelang Dormis. Tolong ya, kita stop dulu. Jadi tamengnya tuh ditaruh di jalan, dikasih tahanan. Anak-anak tuh naruh kayak benderanya tuh di depan. Jadi hadap-hadapan gitu, kayak Braveheart gitu loh. Nah ini dulu deh. Ketika itu karena gue megang kamera, kan gue bisa dong sana sini. Itu ternyata di pinggir jalan gitu, di trotoar gitu. Kan kita pada bawa Bawa makanan apa rancang gitu kan. iya kayak gitu-gitu. Pak, sorry ya Pak, makan dulu gitu kan. Oh silakan. Mereka tuh cuma duduk-duduk aja. Pakai gelas-gelas minuman gitu. Iya. Pak nggak makan Pak gitu. Silakan aja duluan kita nanti katanya gitu. Agak kaget tuh waktu itu kita. Jadi gue mau beberapa teman gue. Terus lah emang kalau kayak gini nggak ada. Baru dia cerita. Ya kita kan menjalankan tugas atasan aja dia bilang gitu. Ikut arahan. Oh gitu iya. Memang tadi baru. Tadi ini jam berapa emang? Kita itu demo sekitar jam 9 lah pagi ya. Lu tahu mereka standby dari jam berapa? Jam berapa ya? 3 subuh. Gila dini hari ya. Jadi 3 subuh di brief apa lalala semua. Jam 5 mereka udah siap-siap. Pagi baru jalan sampai di Ganesha jam berapa gitu udah standby kira-kira gitu ya. Ini demo apa zaman itu belum ada izin loh. Berarti mereka apa ngambil Ini waktu kuliah aja gitu cabut. Ini tuh sebelum 98 lah. Jadi demo itu tuh masih belum ada undang-undangnya kira-kira gitu. Oke. Zaman itu ya. Ada mungkin tapi belum ketat. Memang nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Dulu nggak ada lah. Turun ke jalan tuh riskan lah. Nah terus udah gitu. Terus ya itu. Mereka itu masih pangkatnya sangat rendah. Masih muda. Kayaknya tuan kita waktu itu Bang. Jadi kayak kasihan amat gitu. Kitanya nggak tega gitu. Nggak tega akhirnya. Jadi kayak mereka ngomong. Kita kan Pak. Kita nggak tahu loh. Yang diperjuangkan sama teman-teman kita juga tahu. Pokoknya kita cuma disuruh mengamankan jangan sampai ke Dago gitu. Jadi di stop di Ganesha ujung. Nggak boleh sampai Boromeus kira-kira gitu. Nah pansernya itu tuh pas ada di pertigaan Dago dan Ganesha. Udah tahan di situ ya. Pokoknya nggak boleh tembus ke sana aja. Padahal dari mahasiswa itu tidak pernah ada perintah untuk turun ke untuk jalan. Bukan robos sampai ke Dago gitu loh. Oh berarti itu kejadiannya udah diterobos? Tidak diterobos. Tidak diterobos. Jadi memang udah di ujung jalan di ujung Ganesha dan Dago tapi tidak sampai ke Dago. Oh. Kira-kira gitu. Nah. Mereka aparat itu berusaha nahan jangan sampai demonstran ini tumpah ke Dago kira-kira gitu. Makanya mereka cegah. Sementara di mahasiswa tidak ada agenda ngedorong sampai tembus Dago tuh nggak ada kira-kira gitu. Tapi itu aja udah membuat mereka tuh segitu harus sigap harus apa. Terus kita jadi kayak nggak enak hati kan ya. Pak udahlah Pak makan bareng aja. Jangan kita nggak boleh kalau kelihatan gitu. Dan ternyata memang itu setiap demo mereka tugas ada ininya. Ada kayak anggaran konsumsi tapi nggak sampai ke bawah. Kesian berarti ya. Kalau yang ngarahin kayak gitu sebenarnya bukan internal dari gua nggak tahu lah. Itu nggak kedetek ya Kang ya. Tapi maksud gua di saat itu balik lagi kayak yang tadi ya. Itu rasa kita langsung kayak aduh kok kesian amat ya. Iya benar. Jadi nggak tega gitu loh. Kita urusan sama sana tapi dia yang nahan kita jadi bingung. Nah itu selalu jadi dilema. Karena gue yakin teman-teman yang ngunjuk rasa itu gue yakin sadar banget bahwa yang dihadapi ini cuma dapat tugas. Betul, dapat arahan gitu. Dan tujuan mereka itu juga sebenarnya bukan pengen ngelawan. Iya. Kecuali perusuh. Kata gue bilang. Karena kalau udah perusuh, Mat ya. Pas tahu ini adalah bocah-bocah. Nah, ini nih. Tetap malah dimanfaatin tuh. Karena kan gini, namanya aparat masih muda gitu. Emosinya kan belum stabil. Berarti, lu dari jam 3 gimana nggak capek, nggak letih, kayak nggak emosi juga ya Kang ya. Pancing, pasti ada yang jebol, udah. Tapi ada beberapa juga Kang itu video yang di-share kalau si polisinya itu ngerespon Maksudnya ngerespon si pendemonya itu mancing terus ngerespon apa gitu buruk lah gitu. Iya, maksudnya gitu. Apa ya? Banyak lah. Kan ada yang orang sampai digebukin juga. Itu juga kadang gue suka mikir gini ya, kenapa harusnya kejadian kayak ini udah sering ya. Menurut gue harusnya emang jangan-jangan pasukan yang berhadapan dengan demonstran harusnya itu yang udah senior.
menurut gue ya. Hmm. Jadi jangan yang bocah-bocah, karena mereka nggak ada ininya gitu loh. Tapi sebenarnya sebenarnya itu adalah hal yang jadi pertanyaan ke kita, Kang. Apakah itu strategi atau gimana? Gue nggak tahu. Tapi Heeh. ya itu, maksudnya jangan lagi lah. Maksudnya Kalau kenapa? secara ini kasihan ya. Kasihan dah. Enggak, Hmm. dan nggak bisa, lu diajak mikir tuh nggak bisa. Maksudnya kalau polisi yang senior tuh ya, ketika udah kayak gitu, dia dorong-dorong, ada yang mancing, kan bisa aja dia, mana komandan lapangannya? Itu kasih tahu dong. Kita kan nggak ada yang, kenapa kalian gitu loh. Itu bagian dari kalian bukan tuh? Wah, Hmm. jangan-jangan penyusup tuh. Hmm. Kan ada lah kayak gitunya. Hmm. Nah kalau prajurit bagaimana sih, Pak? Ya cuma bisa nahan dan Ada tuh yang video tuh dia gini, dia diem, nahannya. mukanya kayak nggak ngerti. Hmm. Katakanlah dia dipukul sampai berdarah pun juga mungkin dia diem aja kali. Gila. Ya itu kan ya Perasaan tadi ya, Kang ya. Gila. lebih kerasa. Nah Benar, itu yang kalau lo niat memang pengen bikin sebuah narasi strategi tadi, ya lo cari yang bisa kena rasa. Berarti secara keseluruhan yang tidak kita tadi obrolin itu emang nyasarnya kerasa dulu ya, Kang ya. Harus kerasa. Kalau secara metode entah kita demo atau campaign dan nyebar apapun itu yang di sosmed, itu urusan metode tahapan selanjutnya aja Iya. gitu. Berarti kalau mau lebih gila lagi ya, untuk rasa tadi. Jadi rasa itu mudah muncul. Oke. Itu ada pada orang-orang yang terdesak. Mungkin dalam keadaan dan situasi yang sama. Terdesak ya. Sama-sama terdesak maksudnya. Oke. Kedua adalah sama-sama lapar. Oke. Sama-sama secara mental lagi drop. Mental drop tuh gini. Ketika kamu hopeless gitu loh. Hopeless tuh kalau bisa dibilang panik masuk nggak, Kang? Nggak panik. Misalnya begini. Nyerah Lu ngantri berjam-jam nggak dapat ini pasti gak sih? Nah itu. Oke. Lu berbagai lowongan pekerjaan lu nggak dapat itu tuh udah kayak gua udah nggak berdaya, hopeless. Oke, udah nyerah gitu. Udah nyerah kayak aduh udah nggak tahu deh gitu. Oke. Kemudian lapar itu adalah ketika lu susah mau cari makanan gitu. Yang lebih gila adalah lu punya uang tapi lu nggak bisa beli makanan. Nah yang pertama tadi adalah lu dalam kondisi terdesak. Oke. Waktu 98 lu punya uang tapi lu nggak bisa nyari beras. Iya benar, susah. Jadi ketika lu masih bisa nahan tapi anak lu teriak-teriak, lu terdesak. Kira-kira gitu. Ketika lu nyari nggak ada beras, pas ada beras lu beli mahal banget. Iya. Lu kebayang nggak dalam situasi terpojok begitu, dan itu terjadinya berhari-hari. Betul. Nah makin susah lagi gitu. Udah kan? Ketika ini sudah terkondisi berhari-hari, secara monitoring ternyata wah udah kena semua nih. Oke, kita udah ibarat kata bisa nih turun gitu. Ibarat kata si rumput ini nih sudah basah dengan bensin. Oke, tinggal disulut dengan korek api. Nah, yang ngecerikin siapa? Ya udah cari aja para bocah-bocah yang pengangguran stuntman apa gitu, kasih minum dikit, udah goyang gitu kan, nyalinya naik, kasih sekian, lu giniin, ya pikir pendek ya orang kayak gitu ya, dar kelar, rame tuh, ya gitu, amplifikasinya baru lewat medsos. Gitu. Oke, berarti secara tidak langsung hal-hal yang terjadi kemarin itu salah satu faktor, dan apapun yang membuat itu terjadi, secara personal ya Kang ya, itu perasaan. Iya. Bisa dari perasaan kita karena kita ngerasa relate dan kita ngerasa ingin membantu. Intinya gini, gitu. nggak harus demo yang kemarin. Iya. Maksudnya demo yang kemarin, demo yang waktu itu. Atau kejadian rusuh. yang sama-sama mungkin crowded dan kayak gitulah ya. Gue nyebutnya pokoknya gini, ketika lo memobilisasi massa, lo mau pakai bener atau nggak bener, baik buruk terserah lah gitu ya. Oke. Tapi caranya tuh paling gampang begitu. Oke. Jadi lo kondisikan si kumpulan massa ini dalam keadaan rasanya lagi ngedrop semuanya. Betul. Kesusahan semua, Betul. itu semua, itu gampang tuh ininya. Oke. Tapi kalau misalnya nih, kan kejadian kemarin, contoh di demo kemarin ya. Yang part mana Kang? Setelah Afan meninggal, akhirnya diajak pemakaman, wah kompak tuh, karena ada rasa korsa kan, sesama hijau nih, sesama pejuang pojok. aspal ya. Betul. Nah ketika selesai,
Berikutnya apakah mereka bergabung dengan mahasiswa untuk demo? Enggak. Ngebit lagi. Karena buat mereka, gue realistis. Iya, benar benar benar. Saya, mau perjuangan apa DPR? Masalahnya saya harus cari nafkah nih. Betul, ada kebutuhan yang emang harus saya Oke, penuhin gitu. silakan aja teman-teman mahasiswa siapapun gitu ya, silakan aja perjuangan apapun kami dukung, tapi kami harus kembali kerja. Itu terbukti loh dari laporan ojol Oke. yang ikutan atau yang katakanlah drop itu cuma 10%. Sisanya masih tetap kerja. Oke. Apalagi ada demo ya, orang makin malas keluar, Iya. order makin kencang. Iya benar, sebenarnya itu jadi hal yang bisa diambil Jadi peluangnya gitu. jadi ibaratnya ketika ngomporin ojol lagi agak susah waktu itu. Berarti secara ini kalau beres kemarin ya mereka udah Mereka kembali ke masing-masing aja Iya, gitu. mereka kalau yang ojol sih mereka selesai setelah pemakaman Afan dan semua orang dapat simpati ada semua gitu ya. Si ojol mah udah selesai, pokoknya kita minta ini, silakan teman-teman perjuangkan, kami kembali kerja. Nah yang enggak kan kemarin udah bukan yang hijau, makanya hijaunya kok di jaketnya bersih, jangan-jangan Intel pakai ojol. Yang Iya. bertahan kan Kok dari pagi sampai sore sampai malam bahkan kok dia masih di situ ya? Iya. Oke. Agak aneh itu. Dan ojol tuh paling ngerti lapangan. Rusuh di sana ya dia ke sana gitu aja. Gitu. Nah itu yang kalau saat itu masih ada yang menggunakan memanfaatkan ojol untuk bergerak. Itu. Apalagi waktu itu ingat gak setelah kejadian itu ada sekelompok perwakilan ojol masuk ketemu Wapres. Oh iya. Tiba-tiba ada kelompok tertentu yang menuding itu palsu. Tahu. Menurut gua itu kesalahan. Jadi akhirnya pihak ojol jadi kayak, kok lu nggak percaya sih? Emang gua harus kotor ya? Wah udah itu kusut tuh. Jadi orang-orang yang kita bela kan sesama ojol nih. Iya. Tapi teman-teman ojol kita sendiri Kok nganggep itu bohongan gitu loh. Jadi emang kalau gua ojol harus pakai kucel ya? Emang Gua harus. nggak boleh pakai sepatu bagus ya? Jadi gitu kan? Kan kita emang proper untuk ketemu samban gitu loh, bukan emang dalam keadaan pengen ngambil orderan nih gitu. Betul. Nah itulah yang akhirnya membuat si ojol jadi kayak ini ditunggangin, ya udah jadi susah tuh waktu itu. Jadi framingnya emang udah beda ya. Jadi ibaratnya ya. secara strategi itu aja udah susah tuh mobilisasinya. Iya. Makanya kelompok ojol jadi kayak males deh gue jadi gitu. Gila. Jadi kalau udah kesebar tahu sendiri respon ojolnya juga jadi begitu. Ya. Nah itu karena ya jahat semua. Tapi ya itu makanya kebalikannya ketika mau membangun sebuah semangat korsa dengan menggunakan warna, ini kan warna kan dicarinya tuh sebagai simbol kebersamaan ya. Betul. Ada hijau sebagai ojol, yang pink sebagai ibu-ibu. Nah ini yang buat yang ini adalah pink ibu-ibu. Kayaknya dia jadi udah mulai pecah lagi tuh. Betul. Yang ojolnya pecah, yang pinknya pecah. Betul. Terus kayak jadi ini sebenarnya tujuan mereka itu kemana? Kok akhirnya jadi nggak satu lagi gitu. Iya, aduh. Langsung jadi susah tuh. Iya, langsung nah itu yang tadi pertanyaan kamu di awal banget. Nah kan gimana kalau yang tadi berhubungan dengan tentang hutan, kebersihan. Ya tadi itu kalau lu udah nggak sama, ini tuh buat siapa sih? Nah ada gitunya udah susah. Berarti kalau misalkan kepentingannya tadinya untuk istilahnya bareng-bareng. Kalau secara personalnya kalau kayak gitu bisa nggak sih Kang? Personal itu bisa gimana? Maksudnya kalau secara personalnya itu tuh bisa ngaruhin diri kita sendiri dan ya emang kita nggak kemakan gitu, misalkan nggak dalam keadaan yang tadi yang pertama. Iya misalkan nih, tapi kita tahu share-sharannya itu loh. Oke, jadi yang pertama supaya kita nggak kena nih ya. Ya kita kan orang biasa lah saya gitu. Kamu tidak boleh mempelajari atau mengikuti itu dalam kondisi tidak stabil aja. Tidak stabil tuh dalam maka lu lapar lah, lu lagi terdesak lah, lu lagi terpojok lah, lu baru dipecat lah. Lu jangan gitu. Oke. Jadi orang nyebut adalah lu harus sehat akal lah, maksudnya itu. Dan filter gitu. Emosi lu harus stabil. Oke. Nah ketika emosi lu lagi stabil, lu dalam keadaan kenyang, lu tidak tertekan, lu cari informasi. Oke. Jadi jangan hanya dapat dari apa yang dikasih, tapi lu cari yang lu pengen tahu. Oke, betul. Nah ini proses memang. Tapi ketika lu kondisinya katakanlah baru ditolak saat itu atau baru dipecat perusahaan itu, dalam perjalanan pulang lu ngeliat itu dan ini lagi maki-maki perusahaan. Iya benar. Lu bisa ikutan loh. Itu kan. Ya bisa lah, kan lu dalam keadaan tadi. Bener.
Jadi Apalagi gue tahu, mhm, wah si Madian lagi baru dipecat nih. apes nih. Ternyata gue tahu tuh perusahaannya kayak gini nih, anjing gue hajar lah. Kayak gitu kan. Iya, Iya itu iya iya. sangat bisa. Oke oke Makanya oke. kalau dalam lu situasi kayak gitu, lu emang balik lagi ya, istilah orang digital detox lah. Lu jangan Mhm. buka-buka medsos, jangan apa. Ya lu bisa maki-maki gak jelas lah. Dengan tujuan nggak jelas, padahal itu adalah sesuatu hal yang Atau lu berbeda dari keinginan dimanfaatin, kita, kayak gitu. atau lu dimanfaatin. Kalau dimanfaatin tuh berarti kita kemakan dari kontennya itu? Bukan, gue Atau manfaatin kemarahan? lu. Pas gue tahu, wah si Madian lagi ngedrop banget nih. Mhm, Kebetulan gue lagi nggak suka sama siapa nih. Gue mhm. komporin lu, gue fitnah. Oh, iya iya Lalu iya iya. diomongin tuh kayak gini. Oke. Kan lu marah kan, Iya, anjing. Itu yang itu tuh. betul Wah, betul betul. tangan gue bersih. Iya, Lu dan yang nyerang. tetap tetap serangan tetap lanjut, Iya, kita tinggal ngomporin dengan kita mengorbankan orang lain, iya. kita Nah dibodoh-bodohin gitu. itu jahatnya sebuah propaganda. Jadi yang punya otaknya Oke, itu tidak ada di lokasi, betul. adanya di mana, nggak tahu. Oke. Bahkan mungkin di luar negeri. Enak aja gitu. Wah, ngompor. Dari 10 orang yang gua komporin, Mhm, ada 4 aja yang lagi drop atau oke. lagi sensitif lagi apa, dia kena. 6-nya enggak, 4 kan udah lumayan kok. Oke. Kan gitu. Aduh. Oke oke oke, thank you Kang. Ya, Jadi kalau semisalkan tadi emang apa ya, kita bahas terus tuh sebenarnya ada sesuatu hal yang mungkin beberapa orang tuh nggak sadar kayak gitu loh. ya. Heeh, dan caranya caranya gimana ya, emang kita harus perbanyak referensi dan ngefilter hal-hal yang dalam kondisi kayak gimana sih Dan kita. kita harus tetap stabil lah. Iya, kita harus memahami diri kita sendiri kayak gitu Ya. loh. Dengan apa yang kita konsumsi, kalau emang itu dalam keadaan kita nggak baik-baik aja ya kita Gampang hancur, ke kita ya. makan kayak gitu. Terombang-ambing pasti nanti. Betul, oke. Thank you Kang, Thank you, Mat. semoga kita bisa ketemu di pertemuan yang Iya lain. dong, Kita sip. pamit dulu. Bye-bye.